bahwa Indonesia telah menjadi anggota GNTT sejak tahun 1950 dan pada tahun 1994 menjadi negara pendiri WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir putaran Uruguay atau Uruguay Round. Sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO, Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat seluruh anggota. Terkait dengan sengketa dagang, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait dengan kebijakan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Terdapat peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat. Ini adalah salah satu contoh bahwa peraturan-peraturan nasional harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali. Sejak Februari tahun 2020, DPR juga telah menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan yang substansinya terkait penyesuaian prinsip perdagangan dalam WTO ini juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut yang untuk efisiensi waktu atas tenggat waktu yang telah melewati batas dan atas situasi darurat pandemi COVID-19. Maka perubahan 4 undang-undang tersebut telah disusun naskah akademiknya sejak 2019 dan dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga materi perubahan 4 undang-undang tersebut yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Indonesia atas pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota sekaligus pendiri WTO. Selain itu, regulasi-regulasi yang turut digugat juga telah disesuaikan, diubah dengan hasil rekomendasi WTO. Terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan undang-undang APO tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat kami sampaikan sebagai berikut. Terkait dengan dalil para pemohon perkara APO yang menyatakan bahwa proses pembahasan undang-undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat, DPR menerangkan bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2020 yang mengatur bahwa Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut, dalam implementasinya, Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan prolegnas. Provinsi Bali, Jawa Barat adalah sebagai salah satunya. Berdasarkan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, rapat dengar pendapat umum, melalui kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar, lokakarya, dan atau diskusi. Ketentuan pasal APO tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan pasal 96 ayat 3 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengaturan bahwa masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atau substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR maupun pemerintah telah mengundang masyarakat dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja ini
sebagai bentuk representasi aspirasi rakyat untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan Undang-Undang APO, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang selengkapnya akan kami cantumkan dalam naskah lengkap keterangan DPR ini. Terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tahap perencanaan, sesuai dengan pasal 16 sampai dengan pasal 42 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan undang-undang dilakukan dalam prolegnas yang memuat judul RUU, materi yang diatur yang dituangkan dalam naskah akademik, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. RUU Cipta Kerja telah masuk dalam prolegnas tahun 2024 sebagaimana berdasarkan keputusan DPR RI nomor 1 garing DPR RI garing 2 Romawi garing 2019-2020 dan telah masuk dalam prolegnas prioritas yang juga telah termuat dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan masuk dalam prolegnas prioritas 2020 yang dapat dilihat oleh publik dalam website DPR. Secara singkat, DPR menyampaikan jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja tidak memiliki naskah akademik, karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif pada saat penyerahan kepada DPR. Terkait dengan bukti yang diajukan oleh para pemohon bahwa naskah akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU, maka patut dipertanyakan dari mana para pemohon mendapatkan naskah akademik RUU Cipta Kerja dan draft RUU tersebut. Terkait dari para pemohon yang menyatakan bahwa naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif terhadap hal ini, DPR memberikan pandangan yang pada intinya bahwa terlebih dahulu para pemohon harus menerangkan naskah akademik yang seperti apa yang dianggap pemohon memadai. Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa materi dan RUU yang diajukan dalam prolegnas maupun prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun dalam proses pembahasannya, jika dalam suatu perubahan yang menjadikan naskah akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena naskah akademik pada dasarnya hanya academic reasoning dan research atas kebijakan yang dituangkan dalam suatu rancangan undang-undang. Bahwa naskah akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun jika para pemohon beranggapan terdapat materi dalam Undang-Undang APO yang tidak termuat dalam naskah akademik dan RUU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan naskah akademik tersebut tidak memadai dan Undang-Undang APO menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RUU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 73 garing POC 12 Romawi garing 2014. RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah, pembahasannya dimulai dengan adanya surat Presiden nomor R/6 garing Pres garing 2 garing 2020 tertanggal 7 Februari 2020 kepada pimpinan DPR.
di mana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili pemerintah dan melampirkan draft RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan pasal 88 Perpres 87/2014. Oleh karena itu, dalil para pemohon yang menyatakan tahap perencanaan dimulainya sejak adanya surat presiden adalah salah karena tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar. Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan naskah akademik dan draft RUU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja, DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun naskah akademik dan draft RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak. Tentu saja pihak yang diundang terbatas, akan tetapi pastinya mewakili substansi yang akan diatur. Pemilihan pihak yang terlibat tentu mewakili stakeholder terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Selain itu, dalam pembuatan naskah akademik dan draft RUU banyak sekali dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, naskah akademik dan draft RUU yang diterima oleh setiap stakeholder bisa saja berbeda waktu dan tentu akan berbeda pula substansinya. Tahap penyusunan akademik dan draft RUU aku. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan naskah akademik dan draft RUU aku. Bahwa terkait dengan detail proses penyusunan naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja, maka DPR mempersilahkan dari pihak pemerintah atau presiden untuk menjelaskan setiap